Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Hai sahabat Takaful, ketemu lagi dengan saya Fitri. Sahabat Takaful, saat ini saya mau sharing tentang salah satu produk dari Takaful, yaitu produk asuransi jiwa murni. Produk ini namanya adalah Al Khairat. Oke, sebelum saya mulai diskusinya, saya akan jelaskan bahwa produk Al Khairat ini adalah murni hanya asuransi jiwa tanpa saving apapun. Jadi, apabila tidak terjadi resiko, maka tidak akan ada dana atau saving yang akan dikembalikan oleh Takaful kepada nasabah. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau kita di rumah itu biasanya kan suka ada iuran RT nih, misalkan per bulannya 25.000. Maka kita iurannya tiap bulan 25.000 ke kas RT. Nah, apabila terjadi resiko atas salah satu warga di RT tersebut, maka Pak RT akan memberikan sejumlah dana dari kas yang sudah kita berikan setiap bulannya gitu. Jadi tidak ada pengembalian sama sekali. Jadi kita samakan persepsi dulu bahwa Takaful Al Khairat adalah asuransi jiwa murni tanpa saving. Oke sahabat? Oke, sekarang saya akan diskusi lebih lanjut ya sahabat. Apa sih manfaat utama dari Takaful Al Khairat? Manfaat utama dari Takaful Al Khairat adalah memberikan sejumlah dana kepada yang ditinggalkan atau ahli waris agar supaya yang ditinggalkan atau ahli waris mempunyai kehidupan yang layak setelah ditinggalkan tutup usia oleh pencari nafkah utama. Jadi sebenarnya niat dari Takaful Al Khairat adalah untuk mengamankan ekonomi dari si pencari nafkah kepada yang ditinggalkan, supaya yang ditinggalkan itu tidak terus langsung kesulitan ekonomi gitu. Terus Takaful Al Khairat itu bukan memproteksi jiwa seseorang, tapi memproteksi income seseorang. Income seseorang tersebut harus tetap ada walaupun orang tersebut sudah tidak ada, karena ada ahli waris yang harus tetap hidup dengan memerlukan biaya hidup sampai mereka bisa mapan kembali. Siapa saja sih yang cocok punya asuransi ini? Yang pertama, untuk yang sudah berkeluarga atau yang mempunyai tanggung jawab. Yang kedua, untuk yang sudah bekerja. Yang ketiga, untuk yang mempunyai hutang. Misalkan ada hutang cicilan rumah atau KPR, ada hutang cicilan apartemen atau KPA, ada hutang cicilan tanpa agunan atau KTA, ada hutang ke keluarga atau ada hutang ke teman. Lalu dana yang didapatkan oleh ahli waris dapat digunakan sebagai apa ya? Yang pertama, dana tersebut bisa dipakai untuk membayar hutang apabila ada hutang. Yang kedua, dana tersebut bisa dipakai untuk membiayai hidup sementara sampai keluarga tersebut kembali mapan. Yang ketiga, dana tersebut bisa dipakai sebagai dana bagi waris. Oke sahabat, itulah sedikit pengertian tentang Takaful Al Khairat. Insya Allah sahabat bisa paham bagaimana sih konsep dari Takaful Al Khairat itu. Oke, selanjutnya, di next selanjutnya saya ingin sharing tentang bagaimana sih konsep menabung di Takaful Al Khairat dan di bank. Apa sih perbedaannya menabung di Takaful Al Khairat dan menabung di bank? Baik sahabat, sekarang kita lihat di next selanjutnya. Kita ibaratkan di sini ada data nasabahnya, namanya Bapak Fulan. Bapak Fulan usianya 35 tahun. Tujuan menabungnya untuk mempunyai dana warisan sebesar 100 juta. Rencana lama menabungnya adalah 10 tahun. Jadi Bapak Fulan itu punya tujuan untuk menabung agar supaya punya dana warisan 100 juta dengan lamanya menabung di 10 tahun.
Oke, sekarang kita coba lihat konsep menabung di bank dengan konsep menabung di takaful. Kita bahas dulu konsep menabung di bank ya. Ya, sekarang kita tarik garis bilangan. Garis bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, sekarang bulan pertama Bapak Fulan menabung di 834.000. Bulan kedua Bapak Fulan menabung di 834.000. Bulan ketiga Bapak Fulan menabung di 834.000. Bulan keempat Bapak Fulan menabung di 834.000. Bulan kelima Bapak Fulan menabung di 834.000. Qadarullah di bulan kelima Bapak Fulan tutup usia. Lalu berapa saldo yang didapatkan oleh keluarga Bapak Fulan? Kurang lebih sekitar Rp4.170.000. Mungkin bisa lebih dari 4 juta karena ada sistem bagi hasil ya kalau di bank itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah cita-cita Bapak Fulan untuk bisa punya warisan 100 juta untuk istri dan anak-anaknya bisa tercapai? Kalau kita lihat dari perjalanan menabung di bank, untuk mendapatkan 100 juta itu tidak bisa sampai ya sahabat takaful, karena qadarullah di bulan kelima Bapak Fulan tutup usia, maka saldo yang didapat oleh Bapak Fulan, saldo yang didapat oleh keluarga Bapak Fulan ada di 4.170.000. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih konsep menabung di takaful. Kita tarik garis bilangan, lalu kita tarik garis bilangan kedua dan garis bilangan kedua. Oke, kita lihat di takaful. Tahun ke-1 Bapak Fulan memberikan kontribusi ke takaful sejumlah Rp350.000. Ingat ya sahabat takaful, ini adalah tahun ke-1, Rp350.000. Kalau di bank, kita lihat di sebelah kiri, itu bulan ke-1. Bapak Fulan menabungnya Rp834.000. Tapi di takaful, tahun ke-1 itu di Rp350.000. Oke, baik, next. Qadarullah sama nih dengan resikonya di bank. Di bulan ke-5 Bapak Fulan tutup usia, sama persis dengan di bank. Di sebelah kiri paling bawah, bulan ke-5 Bapak Fulan tutup usia. Kita lanjut. Lalu kalau di takaful, berapa sih yang didapat oleh keluarga Bapak Fulan? Padahal Bapak Fulan baru memberikan kontribusi 350.000 untuk 1 tahun. Maka yang akan didapatkan oleh ahli waris ketika Bapak Fulan tutup usia di bulan ke-5 adalah saldo pasti 100 juta rupiah, atau yang biasa kita namakan sebagai uang pertanggungan di 100 juta rupiah. Dan ini adalah saldo pasti. Kenapa saya sampaikan ini adalah saldo pasti? Karena takaful al-khairat adalah asuransi. Takaful bukan perbankan. Asuransi itu adalah untuk proteksi. Jadi pada saat tanda tangan polis dengan di awalnya kita deal di harga 100 juta untuk apabila terjadi resiko, maka 100 juta itu akan keluar apabila terjadi resiko, dan itu adalah saldo pasti. Baik. Pernyataan selanjutnya adalah, alhamdulillah, cita-cita Bapak Fulan untuk bisa punya warisan 100 juta untuk istri dan anak bisa tercapai melalui takaful. Kalau kita lihat di sini, perbedaan menabung di bank dan di takaful itu benar-benar berbeda jauh. Jadi di bank per bulannya itu 834.000, dan saldo yang didapat apabila qadarullah Bapak Fulan itu tutup usia, maka saldo yang didapat itu hanya saldo yang disetorkan ke bank, yaitu 4.170.000.
Sedangkan kalau di takaful, karena takaful ini adalah asuransi, maka pembayarannya itu hanya 1 tahun 1 kali. Bapak Fulan berkontribusi 350.000 untuk 1 tahun, dan qadarullah di bulan kelima Bapak Fulan tutup usia, maka yang akan diberikan kepada ahli waris adalah saldo nominal pasti 100 juta. Seperti itu sahabat takaful. Tetapi apabila Bapak Fulan alhamdulillah panjang usia, tidak ada terjadi resiko apapun, tidak ada dana yang dikembalikan oleh takaful kepada ahli waris. Seperti yang di awal saya sampaikan bahwa ini adalah murni asuransi jiwa. Baik sahabat, kira-kira apakah mudah untuk difahaminya gitu. Dan perbedaan satu lagi yang benar-benar mencolok antara bank dengan asuransi adalah apabila kita menabung di bank dan sahabat takaful membutuhkan duit, membutuhkan sejumlah dana, sahabat takaful bisa dengan mudahnya ambil ke ATM untuk tarik tunai. Tetapi untuk di asuransi takaful al-khairat itu tidak bisa diambil sewaktu-waktu seperti kita di bank. Gitu sahabat. Jadi perbedaannya seperti itu. Benar-benar perbedaannya terlihat ya sahabat. Oke sahabat. Next slide ya sahabat ya. Jadi menurut sahabat takaful, pilihan yang mana yang akan sahabat pilih? Itu semua ada di teritorialnya itu ada di sahabat takaful. Apakah sahabat takaful mau menabung 800.000 per bulan dengan tidak ada proteksinya, lalu seperti Bapak Fulan qadarullah terjadi tutup usia di bulan kelima dan yang didapat memang hanya yang ditabungkan saja, atau sahabat takaful ingin memproteksi keluarga sahabat takaful untuk mendapatkan dana waris yang sesuai dengan kebutuhan sahabat takaful. Semua pilihan saya kembalikan ke sahabat takaful. Jadi saya sudah menjelaskan dari awal seperti apa konsep di takaful al-khairat, seperti apa konsep di menabung di bank dan menabung di takaful al-khairat. Nah sekarang semua kembali lagi ke sahabat takaful. Pilihan mana yang sahabat takaful akan pilih untuk keluarga sahabat takaful. Jika sahabat takaful ingin diskusi lebih lanjut atau mungkin ada teman-teman atau saudara-saudara sahabat takaful yang ingin mendiskusi dengan saya, bisa WA saya di 0817 184465. Terima kasih sahabat takaful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.